kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan. Salam Bapak Ibu. Shalom, shalom. Puji Tuhan, kalau hari ini bukan suatu kebetulan kita ada di sini. Ada amin Bapak Ibu. Amin. Iya, semua karena kemurahan Tuhan, cinta kasih Tuhan atas hidup kita. Seberapapun kita ada, kita percaya firman-Nya 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah. Amin. Dan kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yes. Saat ini kita mau memuji Dia, menyembah Dia, dan membesarkan nama Dia. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan dengan pujian. Tiada yang dikasih sepertimu, aku percaya ya. Seperti Engkau begitu mengasihiku, dan Tuhan sanggup menjawab seluruh kehidupanku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau
mengasihiku. Kau Tuhan selalu dimanapun mereka berada, bila Engkau tetap melawat mereka Bapa. Mungkin yang dalam perjalanan Engkau hantarkan ke tempat ini dengan sehat selamat. Mungkin yang sakit Bapa lawat, Engkau jamah dan disembuhkan. Bahkan mereka yang punya kesibukan lain, biarlah satu hal boleh diingatkan atas mereka. Mereka melakukan untuk kemuliaan Tuhan, dan mereka ingat bahwa hari ini Tuhan rindu mereka bersama. Terima kasih Bapak. Awal pertengahan ibadah kami samakan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan, nama-Mu saja yang ditinggikan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, kita masih tetap berdiri. Kita akan pujikan pujian ini sekali lagi, karena kita tahu bahwa tidak ada Allah yang sangat mengasihi kita kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pujikan, aku percaya tiada seperti Engkau yang begitu mengasihi.
kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan menyertai. Aku percaya. Haleluya. Silakan duduk. Iya. Saya ingin menyalami Bapak Ibu kembali ya. Ada semangat tidak, ada sukacita tidak untuk memuji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Salam. Sekali lagi, salam Bapak Ibu. Salam. Puji Tuhan. Ya. Ada sukacita, Amin. ada masalah Bapak Ibu. Amin ya. Firman Tuhan katakan kalau laut tenang itu tidak menghasilkan pelaut yang dasar, ya. Tetapi untuk menghasilkan laut yang dasar itu berarti lautnya harus penuh ombak. Demikian juga Tuhan membentuk kita lewat masalah, Amin. supaya kita semakin dasar, semakin dewasa di hadapan Tuhan. Siap memuji Tuhan? Yes. Kita percaya Tuhan bertata di atas pujian kita. Amin. Kita memujikan dengan pujian Saat Ku Menyembahmu ya. Kita rasakan dan tidak Tuhan. Kita katakan Bahu Rohmu bekerja.
Kau bertata di atas pujian. Percayalah bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Tuhan bertahta di dalam setiap pujian kita. Kalau susah, kalau sedih, ingatlah kita muji Tuhan. Tuhan hadir buat kita. Amin. Kita kembali lagi akan memuji nama Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan Yesus adalah sobat kita. Yes. Ya, makanya jangan lupa, jangan merasa sendiri ya. Ada sobat yang setia yang selalu ada buat kita. Kita memujikan pujian, ada satu sobatku yang setia. Tuhan Yesus selamat.
Kalau kita boleh memuji Tuhan, seperti biasa saya memberi kesempatan kita semua. Kita mau menyembah Tuhan secara pribadi. Kita mau bermazmur. Nanti yang mau bermazmur bagi nama Tuhan silakan. Kita mau pujikan pujian. Kemurahan-Mu lebih daripada itu. Kita mau menyembah Tuhan, kita bermazmur bagi nama Tuhan saat ini. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa di dalam Kita pujikan sepenuh biarlah musik memuji Tuhan, dan setiap kita boleh menyembah Dia, bermazmur bagi namanya. Yes. Amen. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Amen. Yes, terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Engkau baik Tuhan, layak Engkau disembah. Yesuslah kekuatan pengharapan, ku percaya Engkau ajaib bagiku. Terima kasih, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan.
kemurahan Terima kasih. bersama-sama. Yes. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ditebus dan harganya telah lunas dibayar, dan kami boleh mendapatkan kebebasan, kemerdekaan di dalam Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau, di luar Engkau, kami tentunya binasa. Dan saat ini Tuhan, biarlah setiap kami menyadari hidup kami bukan milik kami lagi, Amen. tetapi hidup kami adalah milik Tuhan. Yes, amen. Dan saat ini kami hanya bisa bersyukur. Iya, Bapa. bersyukur. Kami bersyukur, pakai hidup kami boleh memuliakan Tuhan dalam segala. Amen. Yes. Terima kasih Bapa. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah, Yeah. dan Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Yesus Tuhan. Yes. Di dalam nama Yesus Dalam Tuhan, nama Yesus. kami sudah berdoa. Iya, amen. Haleluya. Amen. Ya. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, dikasih Tuhan, tiba saatnya saya memberi kesempatan juga. Mungkin selama seminggu ini ingin bersaksi, mendapatkan kemurahan Tuhan. Kita percaya semua ada kemurahan Tuhan. Yang mau bersaksi menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya beri waktu tempat saya persilakan, mempersilakan.
Bapak Ibu yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan, semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Ya. Iya Bapak Ibu, bersyukur bangun pagi masih menikmati napas kehidupan ini adalah kemurahan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa hidup ini adalah kesempatan. Amin. Betul Bapak Ibu. Betul. Makanya jangan berpikir bahwa Allah hidup adalah kesempatan mumpung urip mau pisan sakarepe dhewe. Jangan Bapak Ibu. Tetapi karena hidup satu kali ini, maka kita gunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan semua. Dan tiba saatnya kita akan mengembalikan sebagian berkat kita untuk Tuhan. Ya. Kita mau pujikan dengan pujian. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Kita dengan pujian ini Bapak Ibu. Langit tidak selalu biru, ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, ya. Tetapi Tuhan menyertai, Tuhan memberi kekuatan buat setiap kita. Saya minta bantuan Sajono untuk mengedarkan kantong kolekte, ya, kantong kolekte sembarang. Kita tahu penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan lah yang membuat kita kuat. Kita pujikan pujian Tuhan tak pernah janji. Ya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. setia dan percaya. Ya. Puji Tuhan, kita boleh mempersembahkan sebagian berkat kita untuk Tuhan. Kita mau terlebih hari ini kita diberkati Tuhan lewat firman-Nya. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya lupa tadi ya. Selamat datang buat Pak Puspito, Bapak Ibu nanti yang akan melayani firman Tuhan bagi kita semua.
Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Kusiapkan hatiku. Nanti untuk doa dan firman saya serahkan hambanya yang melayani Pak Bupito. Kita pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Surahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Tetapi kami hidup dalam ketaatan kepada Tuhan sepenuhnya. Karena Tuhan kami sudah menyerahkan hidupnya bagi kami, yang olehnya kami beroleh keselamatan kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan sharing bersamakan firman-Mu, belajar di bawah kasih Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu mengubahkan hidup kami, menolong hidup kami. Dan kami senantiasa berjalan bersama Tuhan. Yesus senantiasa dalam hidup kami masing-masing. Hormat pujian kuasa bagi Engkau. Demi nama Tuhan kami, Yesus Masias yang menebus kami yang hidup, kekuatan pengharapan kekal. Kami cuma siap dengarkan firman Tuhan. Bersama kita katakan, amin. Haleluya. Silahkan kembali Bapak Ibu. Bersyukur sekali saya melihat tempat ini Bapak Ibu. Ya tentu seperti orang Jawa kalau masuk satu tempat yang belum dikenal atau sudah dikenal juga Pulau Lembong ya. Saya mengenalkan diri saya. Nama saya lengkapnya itu Puspito Nur Indro. Puspito Nur Indro dari 3 bahasa Bapak Ibu. Ayah saya dari Klaten, ibu saya dari Malang. Bahasa apa? Puspito itu bahasa Jawa ya. Puspito artinya kembang. Nur itu bahasa Arab, cahaya. Indro, Indra itu bahasa Sanskerta, kilat. Jadi saat dulu tanya, Pak, jenengku itu artinya apa Pak? Bunganya kilat bus. Nama itu ada artinya ya. Saya percaya kita punya arti nama kita masing-masing ya. Yesus yang kita sembah Yesua itu ya artinya bahasa artinya kan Yesua, Yesus artinya keselamatan. Makanya kalau kita tinggalkan Yesus nggak dapat keselamatan Bapak Ibu. Sekali Yesus tetap Yesus. Percaya sampai akhir. Iman kita, saya dulu setiap kita satu saat reunian di surga ya. Kita ketemu di Sarada ini suatu saat kita belajar ada Pak Jamawa, ada Pak Bram, ada satu benar ya, maka satu kenal. Tadi katakan langit tak selalu biru, tapi rasa dengar ya kadang mendung. Kalau bisa katakan, tapi kalau saya boleh katakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan kadang, sering mendung. Kenapa? Kemalaman orang benar itu banyak apa sedikit? Banyak. Mas mengatakan demikian. Kemalaman orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan kita dari semuanya. Nah kan kemalaman benar itu banyak, mendungnya banyak. Tapi nggak usah takut, karena Tuhan yang kita sembah akan melepaskan kita dari semuanya itu. Kita akan lihat dalam Filipi 4:4. Saya ini 4 bersaudara Bapak Ibu dari keluarga pendeta semua. Kakak saya, om saya, tante saya. Bapak saya ini dulu seorang gembala, sekarang jadi Tuhan ya. Mengembalakan salah satu Jumat di Kota Malang. Waktu itu 250 orang, cukup banyak. Dan saya sendiri sekarang bergereja di Kota Malang, gereja cukup besar. Satu hari minggu itu 4 kali ibadah. Sekali datang 500 sampai 700 orang. Kenapa saya senang ya datang ke tempat-tempat yang sederhana ini? Karena bisa kenal. Kalau sudah datang ke tempat yang gereja yang besar, bisa agak kenal. Itu sopo itu. Mek ruwah jahe, gakรู้orang baru apa enggak ya. Makanya kita butuh sel-sel apa ya? Persatuan kecil begitu. Kita lihat dalam Filipi 4 ayat 4, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah, katakan amin. Haleluya. Tadi katakan ya kita harus senang terus, betul. Kunci atau bukan kunci, tanda orang Kristen yang sejati, yang kenal Tuhannya, yang intim dengan Tuhannya adalah senang terus, bersukacita. Ada banyak lagu-lagu Kristen yang temanya itu bersukacita. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita. Maka ada hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersedih semua. Ada loh itu. Jadi temanya ini. Next. Ojo sedih maneh. Lanjut. Nah ini temanya. Nah, betul ya, itu logonya seperti itu. Saya ada juga ya. Kalau saya minta maaf. Ojo sedih maneh, katakan bersama. Ojo sedih maneh. Ya. Kenapa saya katakan maneh? Karena kita pernah bersedih, atau enggak pernah bersedih? Ya pasti pernah bersedih. Ojo sedih maneh. Kalau kita sudah pernah sedih, bertobat.
Kenapa? Sukacita kita bukan pada apa yang tampak. Artinya demikian, kalau kita siap bersyukur, dapat berkat bersyukur, ada rumah baru, ngundang teman-teman, jemaat, ayo distor, ayo persekutuan, syukuran. Naik pangkat, anaknya menikah, ayo syukuran. Kemudian kita dapat penyakit, sedih, nggak mau hati. Itu sama dengan orang di luar sana, betul ya? Ya. Lalu apa bedanya dengan orang Kristen? Anak Tuhan hidupnya harus penuh sukacita. Kenapa? Karena sukacita kita bukan pada yang tampak di dunia ini. Bukan ketika kita sehat, ketika kita diberkati, ketika gaji kita naik, ketika iman-iman kita menaikkan, ya, panen berhasil, kita bersukacita bukan karena itu. Sukacita ini karena Yesus. Maka tadi saya setuju, saya aminkan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Jadi kalau biru kita guyu, senang, tapi kalau mendung kita sedih, jangan. Dikatakan tadi bersukacita, senang, biasa, terus menerus, nggak ono mandeke, nggak ono berhenti nih, nggak ono pedote, itu senang terus menerus. Ini Paulus sudah mengatakan. Dan saya percaya Paulus dipimpin Roh Kudus. Dan saya ingin katakan kepada kita, mengingatkan kita, Paulus waktu itu bukan diberkati ketika nulis ini, bukan saat dia sehat sepenuhnya, bukan, tapi dia berada di penjara. Dia mengalami kapal karam, dia mengalami kelaparan, dia mengalami kemiskinan, dan dia mengatakan bersukacitalah. Loh, luar biasa kan? Dia ada 3 tokoh dalam hidup saya yang saya panuti. Yang pertama tentu saja Yesus Kristus, ada lagi ya, yang itu panutan kita. Yang kedua bapak saya, bukan yang kedua, itu yang ketiga, sorry. Rasul Paulus itu yang kedua secara imajiner, artinya apa? Yang nggak tampak. Paulus ini yang luar biasa seperti itu, bisa melayani Tuhan. Saya pikir kalau Mbak Tuhan model Paulus seperti saat ini ya, diundang ke gereja, tentu dia nggak naik mobil ya, jalan kaki ya. Bisa kan? Kalau dia masuk ke gereja bisa nggak direken Paulus itu. Jarang ada Mbak Tuhan yang sekarang ini model Paulus. Yang ketiga bapak saya jadi satu panutan. Kenapa? Bapak saya ini nggak pinter khotbah. Walau dia hamba Tuhan, dia gembala, nggak pinter khotbah. Tapi warisan yang ditularkan, diturunkan kepada anaknya dan cucunya ya. Dia punya 10 cucu, saya ambil 3, saya punya anak 3. Yang diwariskan apa? Dia adalah pendoa. Dia intim dengan Tuhan berjam-jam di kamar. Ketika dia nggak ada, ini yang saya ambil. Harus contoh dia. Karena juga ada bantuan Tuhan berdoa senantiasa. Ya siapa ojo di mana? Kalau langitnya mendung ya apa, senang apa susah? Senang. Nah, sekarang kita lihat mengapa kita tidak selalu bisa lanjut. Mengapa kita nggak selalu bisa bersukacita? Kok nggak selalu bisa? Padahal firman Tuhan katakan senantiasa terus menerus. Jawabannya karena ini. Nah, ini loh yang membuat kita kadang kala sedih, bukan sering kali sedih, beban masalah, persoalan pergumulan hidup. Lo sakitku gak waras-waras, oh utangku yon sewu kok akeh, gak lunas-lunas. Mantuku, ya anakku tukaran terus. Saya ini seorang hamba Tuhan, seorang dokter Bapak Ibu. Kira tahu ya, tiap hari saya ketemu dengan orang darahnya tinggi, tensi ya, 220, 100. Bu, kok dhuwur banget Bu? Mikir apa Bu? Dia ngomong, Pak kok ruh? Loh, gak ruh ya apa ya? Ya apa nggak tahu. Setiap hari ini orang-orang sakit. Takkan Bu. Ojo mikir mana. Lu kan pikir ya apa? Lo pikiran wis gak apa-apa pikiran. Selesai nggak masalah punya. Saya tak ingin tahu ya Pak Ibu, kalau punya masalah utangnya akeh. Mungkin 10 juta. Bapak Ibu mikir, saya tanya utangnya lunas nggak lu pikir? Enggak kan? Lu nggak usah mikir, lu apa? Lebih baik bersyukur ya kan? Ada 2 pilihan ketika kita punya masalah, kita sakit, kita punya utang mungkin ya, kita mikir nggak beres masalahnya. Tapi kalau kita bersyukur itu awal dari mujizat Tuhan terjadi. Bersyukur itu artinya kita percaya bahwa Tuhan melihara kita dengan sepenuhnya dan dia tidak pernah gagal. Kalau saya ceritanya bisa sampai suruh Bapak Ibu, saya ngalami ini masalahnya. Mengapa kita tidak selalu bisa percaya? Karena ini beban masalah. Nah sekarang gini, bagi kita orang Kristen next, bagaimana sih rasanya? Bagaimana caranya agar masalah tidak menjadi beban? Jadi kan masalah jadi beban kan berat,
sampai dengkek ini. Bahasa Malang bahasa sini apa ya? Loro wis wingi boyoke wecok wis kumat. Masalah itu seperti itu. Tetapi kita lihat sebagai orang Kristen bagaimana caranya masalah tidak jadi beban bagi kita. Saya ingin katakan nanti akhirnya masalah jadi berkat. Andalkan Yesus itu. Yang pertama ya, supaya masalah kita tidak jadi beban, harus ada 3 hal yang kita harus jalani karena kebenaran dengan Tuhan. Bukan saya ngomong, tapi Tuhan. Yang pertama, lanjut. Kita harus ingat, eling Bapak Ibu, ingolah Yesus yang kita sembah pegang kendali atas hidup kita. Artinya gini, dia punya kuasa atas hidup kita. Dia berencana sesuatu yang baik atas hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah menyerahkan hidupnya kepada dia. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Saya percaya setiap kita pernah menyanyikan dia. Saya percaya Tuhan kita sudah melihat hidup kita pada Tuhan. Masa tidak melihat orang yang bukan Kristen. Ada yang Kristen, orang Kristen tidak berarti kita sudah menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Saya tanya, kalau kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya, kalau kita punya masalah itu milik siapa? Tuhan. Milik Tuhan. Lalu kok sedih mana ya? Kok dipikirin? Misalkan kita beli sepeda motor ya. Sepeda motor itu dijual oleh dealer atau pemiliknya ke kita. Gak mungkin kita beli sepeda motor, bannya dikarek. Bismillah, oke, tapi lu di bannya ya, gak ada. Artinya kalau kita sudah menyerahkan hidup kita pada Tuhan, ingat Yesus bukan kendali. Artinya masalah kita sudah diserahkan sekalian pada Tuhan. Beban tadi sudah diserahkan pada Tuhan. Lapo kok mikir maneh, lapo kok sedih maneh. Wes itu urusan Gusti Yesus. Dia bukan kendali. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Dia raja kita, dia pegang kendali. Gue sejak sedih. Kenapa masalah kita sudah dipegang oleh Tuhan? Langit walaupun mendung, itu sudah di dalam rencana Tuhan. Yang kedua, kita akan bersukacita ketika kita ingat Yesus itu juga memegang hidup kita, bukan kita sendiri. Hidup bukan aku lakukan, tapi Tuhan hidup dalamku. Kalau kita ingat ini, apapun yang terjadi, kita pasti senang terus. Yang kedua, kenali rancangan Tuhan seutuh-utuhnya. Kalau lagi Bapak Ibu, nek kepengin seneng remen terus dan setiap menghadapi masalah harus mengenal rancangan pun Gusti Yesus kagem kita sedaya. Sepenuhnya bukan sepenggal tok. Nek dipenggal, dipotong hidup kita sangat sedih. Contohnya ini. Oke, next. Saya tanya, Bapak Ibu tahu ini gambar apa? Bingung kan? Ya jelas bingung, kecuali mungkin lihat gambar selanjutnya ya. Tapi saya zaman nggak tahu. Apa tuh paling buatin welek. Karena hati jelek banget. Ini saya potong dari gambaran sebelumnya. Potongannya next. Dari mana itu? Nah kan? Ternyata enak. Pakai saya welek lagi ya. Ini cewek seperti itu. Ternyata itu gambaran yang enak. Imun ya. Yang suka sate, yang nggak suka sate podo aja kalau seneng rek. Tapi rata-rata orang suka. Ini makanan. Saya ingin katakan pada setiap kita, ingatkan pada setiap kita, ketika kita hidup di dalam lembaga kegelapan, langit yang lagi mendung itu punya penyakit yang tidak sembuh, punya beban persoalan dalam hidup kita. Itu hanya potongan dari hidup kita. Melihatnya harus habis secara keseluruhan, tidak sepotong tok. Kenapa saya boleh katakan ini? Bayangkan ketika Yusuf di rumah Potifar, dia hanya memotong hidupnya saja. Satu itu dipotong. Cuplikan, dia katakan video shot, lihat kamera terkeren. Cuplikan. Kira-kira dia
menggerutu. Loh Tuhan, aku mimpi yang baik. Kok aku difitnah bojone Potifar, aku gak salah, dianggap jina. Setelah itu masuk penjara. Loh, ini orang gak salah difitnah, dipotong, sedih loh. Padahal dia sudah jadi kepala rumah tangga di istana itu. Sedih. Belum sebelumnya dimasukkan sumur, dijual jadi budak, dipotong itu saja sedih. Tapi dia biarkan Tuhan bekerja sampai itu menjadi gambaran yang penuh, rancangan yang penuh dia lihat dan kita lihat akhirnya. Dia jadi raja muda Mesir. Itu sudah gambaran seluruhnya Bapak Ibu. Jadi kalau hari-hari Bapak Ibu mengalami langit yang mendung tadi, menikot namung sepotong mawar tuh di dalam Gusti Yesus. Jalani sampai akhir. Karena Yesus yang kita sembah, bukan kita menyerahkan hidupnya bagi kita, tapi memberi kekuatan untuk kita melewati masalah. Gambar selanjutnya, next. Nah tentu Bapak Ibu juga sama, ngomong apa itu, tapi sudah tahu batin ya, pasti ini baik, betul, next. Ya baiklah, nah, itu hanya sekedar ilustrasi supaya kita iling gitu. Oh itu tadi sih kok apa sedikit, nah itu, saya alami ini, itu saya hanya melihat sepotong hidup saya Bapak Ibu. Makanya selalu saya saksikan suatu saat kalau misalnya kedua berkenan saya saksikan hal-hal langit yang mendung yang saya alami banyak banget 3 hari ini loh. Tapi kenapa saya bisa berdiri di sini? Karena kemurahan Tuhan. Ada teman saya pelayanan ya pertama malam. Habis itu kenapa? Kok gelem sih nang desa-desa, nang pucuk gunung, nang pinggir laut. Saya kadang di Tenggal pinggir laut sana melayani. Wis biaya dhewe gak oleh. Mereka ngomongnya PK, persembahan kasih gak oleh. Wis adu-adu, dilalak sih dilayani 8 orang, tapi di ngaji itu 8 orang cuma. Jadi kalau tadi katakan ini mohon maaf sederhana, cuma yang sedikit. Bagi saya itu berharga, satu jiwa berharga. Kenapa? Saya ngomong bisa melayani seperti itu karena saya juga ada kesempatan tadi katakan itu. Ada kesempatan, satu orang berharga. Dan saya melayani ini kenapa? Bukan karena diri saya, tapi karena Yesus yang bukan saya. Maka ada banyak kesaksian yang sebenarnya saya sampaikan pada kita di gereja bahwa Yesus itu baik. Yang suka duka yang saya alami Yesus itu baik. Gak usah sedih malu kata itu ya. Gak usah sedih malu. Kalau orang dekat dengan saya, dia tahu saya punya masalah begitu berat. Tapi dia tahu, oh ternyata kuncinya Puspito ini gelem kemana-mana memberitakan firman Tuhan, gelem kemana-mana berjuang di hadapan Tuhan karena Yesus yang ada di dalam dirinya. Luar biasa. Ya itu yang saya inginkan, bahwa Yesus itu panjang hidup saya, bukan saya lagi tapi Yesus. Bagaimana supaya kita ngerti gambarannya, foto tadi gambaran seluruhnya Bapak itu intim dengan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu nggak tahu tadi potongan itu ada gambaran yang baik? Kan Bapak Ibu belum dekat dengan saya, kan belum intim dengan saya, baru kenal aja tadi ya. Kalau intim dengan saya, Bapak Ibu tahu ciri kasih Puspito ya apa caranya nggak gambar itu potongan-potongan itu. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita akan tahu bahwa kita alami itu potongan saja. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Intim dengan Tuhan, kita akan mengetahui seluruh gambarannya. Kalau hanya sepotong, nggak mungkin kita tahu gambaran kita seutuhnya. Yang ketiga, yang terakhir, nggak usah diapa, tapi kita harus lakukan yang ketiga. Apa itu? Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging urip mulya selaminya. Itu loh. Ikut Yesus supaya kita senang terus, bersukacita terus, senantiasa. Dari Paulus tadi katakan harus tetap percaya. Modalnya cuma hati kita tetap percaya Gusti Yesus. Masih kita ngalami masalah di fitnah, problem kehidupan, tetap percaya. Orang yang tetap percaya itu orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Yang Tuhan inginkan anak-anaknya percaya sepenuhnya pada Dia dan tidak meragukan Dia, yang sudah mengambil alih hidupnya, yang sudah mengambil alih hidup saudara saya. Tetap percaya. Saya dulu waktu anak-anak saya masih kecil, 3 orang tuh ya,
namanya PT Philippen laki-laki, yang kedua, yang ketiga ini perempuan. Kalau saya pergi ke Bandung, ke Jakarta, saya naik nyetir sini belum ada tol waktu tahun 2006, 2005, 2010. Mereka naik mobil, saya nyetir, membuat saya diberkati Tuhan oleh apa yang mereka kerjakan, lakukan, menjadi satu berkat bagi saya sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Ketika saya nyetir dari jarak jauh itu, satu pun dari anak saya tidak pernah mengatakan, "Pak, untuk makan nopo Pak, perlu bayar Pak." Enggak mungkin. Dia merasa hidupnya terjamin. Kenapa? Bapaknya tahu kapan gue ya, kapan mandek ya di warung kecil kita makan. Anak-anak nggak mungkin, bapaknya pasti nggak kayak aku makan. Nggak mungkin. Kan dia satu mobil dengan saya dan dia anak saya, terjamin hidupnya. Kadang-kadang kita ini nggak sadar, kita sudah ada dalam satu kendaraan dengan Tuhan Yesus menuju ke surga sana. Kita kadang sedih, kita tanya Tuhan, kok nggak peduli aku ngalami masalah itu? Nggak peduli sokok, kita aja nggak merasa ya. Kita menjadi dalam kendaraan Tuhan. Percaya, seperti anak-anak saya percaya Bapak itu pelihara dia, dan mereka nggak pernah sekalipun dulu tuh ngomel, kok Bapak nggak ngeliat aku mangan ya? Enggak, saudara. Uang saku pun saya beri tanpa mereka minta. Inilah anak yang percaya kepada Bapak. Nah, kita harus belajar seperti menjadi anak-anak yang percaya sepenuhnya akan Bapak kita yang pelihara kita. Akhirnya apa? Kita tetap bersukacita. Next. Jadi jadikan masalah itu sebagai proses berkat, bukan sebagai beban. Ada sakit penyakit Bapak Ibu, ada permasalahan ekonomi, keluarga, dimusuhi tonggo, jadikan masalah itu jadi proses menuju berkat. Asalkan apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetap bersyukur kan gitu. Terima kasih Tuhan, aku jalani ini sampai selesai. Dan saya ingin tegaskan pada setiap kita, masalah yang kita hadapi ono kedaluwarsa, ya, ada expirednya, tidak selama-lamanya. Daud mengatakan apa? Sekalipun aku melewati lembah kekelaman. Daud tidak mengatakan sekalipun aku menuju lembah kekelaman. Menuju dan melewati berbeda. Melewati artinya lewat tok. Tapi kalau menuju berdiam di situ, ya. Jadi masalah yang kita alami hari ini, langit yang mendung tadi, itu lewat tok. Ada masa kedaluwarsa ini selesai. Kita hidup kekristenan kita. Ada expired. Nanti di rumah ya, renungkan ini. Puji Tuhan, masalahku akan berlalu. Kapan? Enggak, bro. Gusti Yesus akan tahu. Yang penting bersyukur. Kan gitu ya. Jadi begini, biarlah kita tetap bersukacita dalam segala keadaan, baik sedih, senang, maupun apapun yang kita alami, tetap bersukacita. Berikutnya kita lihat ya, kesimpulannya seperti ini. Kita harus tetap bersuka di dalam segala keadaan. Yang pertama, bagaimana? Ingat Yesus yang pegang kendali atas hidup kita. Yang kedua, mengenali rancangan Tuhan yang seutuhnya, ojo sepotong tok. Caranya dengan intim dengan Tuhan setiap saat. Gunakan kaki kita setiap hari berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, tidak ada cara lain kecuali kita tetap percaya. Nah, katakan kembali kepada kiri kanan Bapak Ibu, aja sedih mana ya? Ayo katakan jangan ragu-ragu, aja sedih mana? Sedih mana yo? Aja sedih mana? Ayo, Yesus sedang kuat. Haleluya. Hari ini setiap kita Bapak Ibu memancarkan Kristus dan kita setiap hari. Orang di luar bisa melihat kita, Yesus ada dalam hidup kita. Kita bersukacita senantiasa. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapak. Bersamamu Bapa.
dijamin dan Yesus Tuhan. Sebab anugerah yang besar. Kau tahu setiap kami Bapa. Kau tidak berdiam diri ketika kami menghadapi masalah. Tetapi hari ini kami mendengar supaya kami bersuka cita senantiasa. Dan kami melihat setiap problema, setiap persoalan Tuhan ubah menjadi berkat bagi kami. Kalau Yesus sukacita kami, tidak ada Tuhan seperti Engkau yang mengasihi kami sedemikian rupa. Kau jamah setiap jemaat saat ini Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Kau tidak tinggalkan kami sendiri. Sekalipun langit di atas kami ini mendung, tidak berawan sekalipun, tidak ada warna birunya sekalipun, tapi kami tetap bersuka cita dalam Tuhan. Karena Kau suka cita kami. Kekuatan jiwa kami adalah bersama Yesus senantiasa. Terima kasih Bapa. Sampai kami masuk dan kerajaan yang kekal selama-lamanya bersama Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan pribadi demi pribadi, supaya kami ingat terus bahwa Kau yang ambil alih kendali atas hidup kami. Supaya kami mengetahui rancangan Tuhan yang seutuh-utuhnya, dan ajar kami tetap percaya dalam Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah tempat ini dan hamba-Mu yang tempat ini senantiasa Tuhan limpahkan berkat yang berlimpahan, yang mengubah hidup kami serupa dengan Tuhan. Hormat, pujian, kuasa bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kekuatan pengharapan kekal. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih buat pelayanan Pak Puspito. Kita percaya Tuhan memberkati. Dan terima kasih kita diberkati Tuhan Bapak Ibu. Amin. Ingat pesan firman Tuhan, bersukacitalah ya. Tidak usah sedih, senang. Kita harus tetap bersukacita.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat, saya persilahkan. Ya. Saya bantu membacakan. Bapak Ibu bersyukur untuk persembahan di 500 saldo 400.000. Kemarin ada persembahan 18.000, totalnya ada 418.000. Ada persembahan operasional saldo 129.000, ada persembahan 26.000, dan total sekarang ada 155.000. Ada persembahan umum saldo 1.069.000. Persembahan kemarin ada 88.000, dan saldo yang ada sekarang ada 1.157.000. Ya, itu yang bisa kita sampaikan warta jemaat kas gereja. Dan untuk persekutuan rumah tangga diundur dalam minggu ini Bapak Ibu ya. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita akan tutup ibadah kita. Saya mohon Evangelis Bram untuk menutup ibadah dan doa berkat. Silakan. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Puspito. Saya masih teringat Bapak Ibu 2023 yang lalu ya, ke Malang, jadi di tempatnya Pak Puspito di kotanya ya Pak ya. Pak. Ya kami pelayanan di GSPI juga Pak, tapi di Malang waktu itu pos PI. Jadi ini masih lumayan. Di sana lebihan lagi Pak. Jadi kami masih sewa. Kalau di sini masih sudah ada tempat, di sana masih sewa, masih pos PI. Jadi gereja ini adalah gereja Injili sehingga membuka pos PI yang baru. Di sana itu kami sewa tempat pada waktu itu, tapi dapat kabar baru bahwa mereka sudah berpindah sekarang di Humpila. Saya tanya sama Pak Puspito, katanya, oh iya saya tahu Humpila ya. Itu di kota sekarang Bapak Ibu, masih sewa. Ya, di Humpila itu waktu kami tanya sekarang mereka gantian dengan gereja lain. Jadi sewa dan sebagainya. Sekarang hamba Tuhannya sementara dari orang Batak, Pak Samuel. Pak Samuel, ya. Kami senang Pak Puspito, biarlah pelayan Pak Puspito semakin diberkati dan memuliakan nama Tuhan. Amin, amin. Ya, terima kasih. Tadi Pak Puspito juga membagikan kabar kepada kami bahwa beliau datang ke sini membawa berkat ya, membawa berkat ada 2 magic. Tapi beliau bilang bahwa tidak bisa dikasihkan kepada semua jemaat, hanya jemaat yang khusus membutuhkan saja. Jadi hanya 2. Nanti kita akan bicarakan untuk jemaat yang benar-benar membutuhkan. Ya, mungkin itu saja. Sekali lagi, biarlah semua yang telah diberikan, semua pekerjaan pelayan Pak Puspito semakin memuliakan nama Tuhan. Amin, amin. Terima kasih ya. Baik Bapak Ibu, demikian info yang bisa kami sampaikan. Kita akan menutup ibadah saat ini. Mari kita akan bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Segala puji syukur Tuhan, sekali lagi kami boleh melihat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, penyertaan-Mu yang sempurna. Amin. Kami boleh mengingat dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengendalikan hidup kami. Biarlah kami dari tempat ini jangan melihat masalah-masalah hidup kami hanya sepotong saja, tapi kami boleh melihat ini menjadi seluruh keseluruhan yang untuk kebaikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sungguh diberkati melalui firman Tuhan saat ini sehingga kami selalu bersuka cita dan memuliakan nama
Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur selalu. Sekali lagi kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan akan mengampuni bangsa kami, akan menolong, akan memberkati para pemerintahan kami yang paling bawah sampai paling atas presiden. Kiranya Tuhan akan campur tangan memberkati mereka. Segala keputusan hikmat bijaksana kami serahkan, kami pertaruhkan di dalam nama-Mu ya Bapa, sehingga seluruh kebijaksanaan yang ada boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh memberkati dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia ya Bapak. Terima kasih Yesus, kami terus menyerahkan juga untuk gereja kami GSPI secara nasional, baik sinode, yayasan STTF Rata yang menghasilkan hamba-hamba Tuhan, baik itu gereja lokal kami GSPI Seratan Tuhan. Kami terus berdoa untuk kesatuan hati kami jemaat di dalam nama Yesus. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati yang sakit, Tuhan akan jamah yang berjeri lelah dalam pekerjaan, Tuhan akan menopang yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan akan memulihkan di dalam nama Yesus. Dengan darah-Mu Tuhan akan menolong kami ya Bapak. Kami terus berdoa juga ya Bapak untuk jemaat yang mengalami kekurangan atau kelemahan dalam kerohanian mereka yang kudu, di dalam nama Yesus kami menyerahkan, biar Tuhan akan menguatkan mereka sehingga minggu depan boleh semakin setia beribadah kepada Tuhan ya Bapak. Bapak Ibu, sebelum kita pulang meninggalkan tempat ini, mari angkatlah kedua tangan. Iya Tuhan, terima kasih. Mengadakanlah iman pengharapan-Mu dalam Tuhan. Sekali lagi, terimalah kiranya berkat sejahtera, sukacita, persekutuan dengan Allah Tritunggal memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha yang kedua kali. Kiranya diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah keluargamu, dan kiranya apapun yang engkau perbuat diperbuat oleh Tuhan berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku terima kasih. Ibadah telah selesai. Jemaat dipersilakan duduk sejenak. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Thank you.